Kalian ada ide nggak sih buat konflik di Asia Selatan itu apa aja gitu? Kalau menurut aku, kenapa kita nggak ngambil konflik tentang India Pakistan yang perebutan wilayah Kashmir? Itu konflik militer sih. Iya, aku tahu itu. Aku Iya. pernah dengar gitu. Apalagi Yang lain sekarang gimana? kan Setuju juga nggak kalau masih kita ya. ambil itu? Kan kalau sekarang masih juga kan? Iya kan? Iya, Ra. Kan kalau sekarang masih juga kan? Apa Iya, udah katanya kayak sih masih. Ya, masih berlanjut. masih ya? Masih belum menemukan titik kedamaian kan sampai sekarang pun. Kalau Tapi kamu dengar- gimana, Kak? Tapi dengar kalau PBB udah beri ini kan apa namanya udah beri kayak gencatan senjata gitu apa enggak? Iya sih, PBB katanya pernah coba buat ngedamain mereka juga, tapi mereka cuma bikin kayak deklarasi udah gitu berantem lagi gitu loh, kayak gak akur-akur. Iya, cuman perannya tuh kayak cuman menetralisir aja gitu. Jadi selebihnya mereka lagi yang berantem, berkonflik lagi gitu. Iya nggak sih? Apa bener kan? Egoisme. Yes. Kalau kalian setuju nggak kalau kita ngebahas konflik itu? Iya sih. Banyak juga itu referensinya, banyak banget. Ya, Tapi gini nggak sih dia tuh sama kayak Pakistan sama Israel? Palestina sama Israel Palestina. Iya, sama? iya sama. Iya, kayaknya 11-12 deh. Iya, hampir Tapi sama. nggak Cuma terlalu kalau kayak misalnya kelihatan ya, maksudnya nggak terlalu kayak disorot gitu. Iya. karena kayaknya kalau India Pakistan tuh dua-duanya sama-sama kuat nggak sih dari militernya? Terus kayak Iya, sama-sama nggak ada punya yang- teroris masing-masing. jadi setara gitu ya. Nggak ada yang mendominasi satu sama lain gitu. Sama lain, iya benar. Boleh. Betul. Oh, jadi kalau misalnya kamu ambil itu, kita kan tuh kayak ada paragraf 1, 2, 3 gitu kan. Paragraf 1 tuh tentang apa sih? Kalau nggak salah alasan kita milih si itu deh topik itu. Iya. Iya. Terus sama dijelasin juga kan kayak masalahnya gimana gitu. Tapi cuma sekilas Latar doang gitu nggak sih? belakangnya gitu. Nah, ya. Iya benar. Terus kalau paragraf Alasan- kedua tuh kan dibilang kayak tentang jelaskan tentang argumen utamanya gitu kan. Jadinya otomatis kita gabungin argumennya, kita mau ambil berapa? Argumen. 3 aja cukup atau nggak 5 orang? 3 aja nggak sih biar semuanya tuh ada pekerjaannya gitu, ya nggak sih? Ada yang mengerjakan paragraf 1, argumennya kan 3, kita kan 5 orang. Paragraf 1 seorang, argumen 3 orang, terus satu lagi kesimpulan gitu. Gimana kalau kayak gitu? Iya, Setuju. boleh. Jadi pasti semua orang bekerja, nggak ada yang nggak kerja gitu. Jadi kelihatan kalau misalnya nggak ada yang nggak kerja tuh berarti bagian mana yang belum kekerjain gitu. Otomatis kita satu-satu ngumpulin argumen dong jadinya. Nanti Iya, kita iya. pilih lagi Iya. jadi 3 gitu kan yang kita bakal jadiin main argumennya. Iya, betul. Coba deh kita ini dulu deh, siapa yang inisiatif di sini yang mau ngerjain paragraf 1 misalnya, atau argumen 1, argumen 2, argumen 3. Boleh tuh. Siapa yang mau Itu inisiatif? terserah sih. Artinya kita buat aja dulu kayak semuanya artinya. Gitu. Jadi kita mau buat dulu semuanya, nanti kita filter gitu ya, istilahnya iya. kita sharing dulu gitu. Terus juga nanti kalau kalian misalnya punya referensi, kalian bagiin ke grup aja, kayak misalnya link-linknya juga. Terus jangan sampai hilang, soalnya nanti buat di dapusnya gitu. Oh iya, betul. Benar-benar. Kira-kira nih ya, kalau ini diskusi aja dulu kita sebelum kita bikin argumen sendiri-sendiri. Apa aja sih yang mau diambil gitu buat di argumen? Menurut kita gitu, apa sih yang harus kita ambil gitu sebelum kita ambil secara masing-masing pribadi gitu? Menurut kalian apa dulu nih yang Ini sebab akibatnya nggak sih? Maksudnya kayak latar belakangnya, kayak sebab akibat, kayak gitu-gitunya nggak sih? Yang mendasar. bisa sih, bisa. Kita juga kan harus paham ini konflik ini tentang apa, awal mulanya kenapa, gitu kan? Iya, bener banget. Terus kayak penyelesaiannya gimana sih? Terus kayak peran-peran apa sih, kayak pasti ada organisasi kan di Asia Selatan itu. Iya ya. Nah, kayak apa sih peran mereka buat nyelesain konflik itu gitu loh. Nanti kita cari-cari juga. Jadi kayak dampaknya itu apa juga buat warga Kashmir, ya nggak sih? Iya. Iya. Mereka pasti terdampak banget gitu nggak sih? Kayak mereka Iya. nggak ikutan apa-apa, tiba-tiba kayak harus ngungsi ke dua negara itu, terus kayak harus kena gencatan senjata. Kayak mereka tuh bakal kena dampak yang gede banget gitu dibanding dua negara itu ya.
Kayak dampak yang menurut aku nih ya, yang secara logis aja gitu, pasti dampak yang paling besarnya tuh rasa trauma yang mendalam gitu buat diri mereka sendiri, buat rakyat Kashmirnya sendiri gitu. Kayak mereka kan gak ikut perang-perangan, tapi wilayah mereka yang istilahnya terkotori lah gitu sama kedua negara itu, pastilah kayak ada rasa trauma gitu. Makanya tadi kata Ainun, mereka tuh pindah ngungsi ke negara gitu, ke negara orang, ya kan? Pasti perekonomian mereka terganggu banget nggak sih guys? Kayak sekarang aja katanya banyak, kalau di berita-berita gitu, warga Kashmir tuh kayak pengaruh ekonominya kayak rusak banget gara-gara perangnya. Iya. Kasihan banget. Berarti Karena kita kan mau perang ngambil ini juga tuh- ekonominya ya, dampak dari ekonominya. Dampak Ya, ekonominya itu kerasa banget banget sih. sama warga Kashmir. Tapi berarti nih Bahkan fokus tuh- pembahasan konfliknya apa? Pembahasan konflik itu kan di argumen kan buat maksudnya di paragraf 3 kan, itu kalau buat pembahasan tuh Iya. Iya. itu nggak jelasin dari argumen kan. Iya, dari argumen. Jadi fokusnya lebih ke konflik, latar belakang, terus dampaknya sama gimana penyelesaian. Jadi menurut aku tuh runtut gitu, dari latar belakang awalnya, terus dampaknya kayak gimana, terus penyelesaian juga kayak apa gitu. Iya. Ya udah kayak gini sekarang, apa sih yang kita tahu tentang latar belakang konflik ini gitu? Mungkin dasar-dasarnya aja nggak sih? Ada yang punya kayak gambarannya dulu? Pak, kalian? Yang Dari- pasti perebutan wilayah nggak sih? Iya, Iya, itu wilayah. kan dasarnya agama Dan kan, iya kan? Ya, benar. Kayak dari agama gitu. Apa sih kepala pemerintahannya gitu atau apa yang Iya. agama Hindu tuh? Ya, Kalau nggak salah, kepala pemerintahan di Kashmir itu Hindu, sedangkan rakyatnya banyak yang Islam. Jadi kayak mereka nggak mau gitu loh. India Terus juga Hindu kan, kalau- Pakistan Islam gitu. Kalau nggak salah, Kashmir tuh dulunya bekas jajahan Inggris kan ya? Iya Iya. nggak sih? Oh iya, Dulunya wilayah kolonialisasi ya, kolonialis. Iya, wilayah kolonialisasi Inggris. Yang akhirnya dilepas, dan kalau nggak salah si Kashmir itu dikasihnya ke India kan? Kalau dalam ininya gitu, dalam tanda tangan di atas materainya gitu. Di India kan? Iya, cuma kan warganya banyak yang Muslim, jadi dia merasa tidak nyaman buat masuk ke dalam negara yang Hindu gitu. Jadi dia lebih milih Pakistan, tapi konflik terjadi deh. Dan negaranya juga sama-sama keras buat memperebutkan si wilayah ini kan gitu. Jadi nggak ada yang ngalah sama sekali. Iya, kayak tadi kata Ainun, sama-sama kuat kan. Iya benar. Dan juga kayak konflik ini tuh kayak benar-benar di negara itu sama di Asia Selatannya aja nggak sih? Kayak nggak terlalu ngebawa pihak luar gitu loh. Nggak kayak terlalu menggebu-gebu pihak luar. Iya, jadi negara lain tuh nggak terlalu kena dampak yang besar banget gitu dari konflik ini tuh. Jadi yang paling berkecimpung tuh ya cuma negara di Asia Selatan itu gitu, nggak terlalu sampai ke PBB yang harus terus-terusan ngedorong gitu loh. Kayak kalau nggak salah apa sih, ada organisasi kan di Asia Selatan tuh? Aku lupa SARS. namanya apa. Iya itu. SARS, itu. SARC. SAARC kalau nggak salah ya, SARS. Nah itu. Si organisasi itu kayaknya berperan penting banget nggak sih buat India sama si Pakistan ini gitu. Biasanya kan organisasi di kawasan itu, jadi pasti bakal berpengaruh banget buat menyelesaikan konflik di kawasan itu juga gitu. Kalau Kayaknya PBB itu mah kan, bakal jadi pembahasan yang lumayan penting juga nggak sih buat kita masukin nantinya. iya, Nah, masukin di penyelesaian nggak sih? Berarti di argumen ketiga ya, kalau misalnya kita bikin argumennya runtun. Oke. Yes, iya betul. Nggak, aku pas itu baca-baca kalau Cina sama Amerika tuh ikut juga ya katanya. Ikut itu apa sih? ngambil adil untuk wilayah di Kashmir. Untuk Iya, masalah mereka tuh. aku pernah baca katanya Cina juga kebagian berapa persen gitu di wilayah Oh, Kashmir. ini di bagian atas Itu juga. Katanya Cina kebagian gitu, makanya rada aneh juga kok mereka bisa kebagian gitu loh. Kayaknya itu juga harus Padahal sedikit jauh banget ya. Tapi kan kayak Pakistan tuh, Pakistan minta tolong ke siapa? Minta bantuan ke siapa? Ke Amerika Ke atau Cina? Amerika, kalau Pakistan, India Amerika. Cina. Amerika. Senjata ya? Soalnya Senjata nih, apa?
Iya benar senjata, soalnya aku baca tuh kenapa perekonomian si Pakistan ini menurun karena si Amerika tuh nge-stop gitu buat kasih sewa fasilitas militernya. Jadi makanya tiba-tiba ekonominya tuh jadi turun gitu. Karena nggak ada lagi uang buat mengeluarkan buat sewa mungkin ya. Soalnya Amerikanya buat nge-stop gitu, nge-stop buat fasilitasin si militernya gitu. Aku pernah baca itu sih. Tapi emang India perlu kerjasama ya? Kan India tuh kayak militer terkuat keempat gitu loh. Kayak militer pertama yang paling kuat tuh kan Amerika ya kalau nggak salah. Iya. Amerika, Rusia, Cina, dan ini India. India tuh kuat juga loh. Ya maksudnya mereka emang serem dikit. Dikit. Tapi kalian ini nggak sih? Kenapa sih si Kashmir ini tuh di apa namanya diperbutin gitu? Ada apa sih di Kashmir teh gitu? Katanya karena wilayahnya strategis. Iya, katanya strategis banget loh di situ karena di bawah pegunungan apa tuh? Himalaya ya. Himalaya. Dia tanahnya subur kali ya. Subur, terus katanya airnya juga bagus dan bersih. Sedangkan kan di India kayak emang kebanyakan airnya kotor gitu loh karena emang kebanyakan masyarakatnya tuh suka ini. Itu kayak sektor wisatanya gitu bisa di apa namanya? Dikembangin gitu loh. Invest ya? Ada yang bisa apa sih? Berkelolanya yang bisa ngelola. Iyalah pasti karena kan kayak kalau kata tadi Ainun sama Nesa tuh kalau apa namanya Kashmir wilayahnya sangat strategis dan lain sebagainya, pantas aja sih diperbutin gitu kan, secara bisa membantu buat ngasih dampak perekonomian lah tentunya. Siapa sih negara yang gak butuh ekonomi gitu? Betul banget. Apalagi kalau misalnya wilayahnya strategis dan juga tanahnya bagus, mereka bisa semakin sering berkebun gitu nggak sih? Jadi kayak ya meningkatkan ekonomi kedua negara itu gitu kalau misalnya emang ini. Tapi aku mau nanya nih, menurut kalian ya, ada nggak sih kayak kan tadi karena faktor alamnya yang bagus ya, bakal banyak keuntungan di sana. Menurut kalian ada nggak sih kayak faktor mungkin kayak nggak mau kalah atau gimana? Menurut kalian ada nggak sih kayak gitu? Katanya kalau dari yang aku baca, konflik India Kashmir ini tuh meluas jadi ada terorisme sama spionase juga. Jadi kayak sebenarnya tuh pendorong konflik ini bukan cuma dari pemerintahan kedua negara itu, tapi kayak dari faktor-faktor luar kayak teroris sama spionasenya itu loh yang bikin makin panas. Mereka tuh kayak ada kambing hitamnya deh. Kayak ada yang mengkambing hitam kan nggak sih? Iya betul. Ya, kayak gitu banget. Oknum ya itu, oknum ya. Oknum. Nanti ini nuduh ini, nanti ini nuduh ini lagi gitu kan ya? Iya, terus-terusan kayak gitu. Iya sih. Berarti panjang banget itu, dari kapan itu mereka konflik? Panjang banget pastinya. Dari tahun berapa ya? Inggris itu nggak sih, Inggris pergi dari wilayah jajahannya itu? 1947 nggak sih? 47 ya benar. 47 benar-benar. Waktu Itu pas kemerdekaan dong, pas mereka dimerdekain gak sih? Iya kan? Iya, dan kalau nggak salah katanya kemerdekaannya itu sama ya tahunnya. Iya benar. Oh beda sehari guys. Kalau itu tuh beda sehari 14-15. Tanggalnya cuma beda sehari doang. Wow. Tapi mungkin juga nggak sih ini otaknya Inggris buat udahlah ini tinggalin jajahan ini, tapi mereka jadi malah konflik itu. Nah nggak sih ini kayak otaknya Inggris buat kayak kan mereka pergi nih dari wilayah jajahannya, jadi mereka nanti konflik sendiri pas dia udah pergi gitu, ngerti nggak? Ada kemungkinan nggak kayak gitu? Nggak tahu juga sih karena si Kashmirnya kan udah dikasih kebebasan kan, pada awalnya tuh udah dikasih kebebasan mau memilih ke negara mana gitu, ya nggak? Betul. Dia udah dikasih kebebasan, jadi menurut aku Inggris tuh nggak kepikiran mungkin entarnya bakal apa namanya nyerang bakal ke sini. sepanjang ini masalahnya. Ya dia pasti nggak akan ngira seperti itu, ternyata malah berkonflik sampai saat ini. Benar. Padahal kan juga Inggris tuh udah kayak ngebagi gitu kan buat kayak negaranya tuh yang mau Hindu mana gitu kan, Islam mana yang mau diikutin itu kan, Pakistan. Jadi kayak dibagi gitu loh, Pakistan sama India kan.
Ya setelah mereka kemarin milih kayak gitu. wilayah yang mayoritasnya Muslim dia ikut ke Pakistan, yang mayoritasnya Hindu dia ngikut ke India kan. Cuma ini kan Iya gitu. Kashmir masyarakatnya Muslim tapi pemimpinnya Hindu kan. Oh iya, aku juga kayak mau bahas tentang ini loh. Apa sih? Islamfobik di itu India. India. Iya. Itu. Karena Kashmir banyak mayoritas Muslimnya kan, dia jadi kayak gimana gitu. Gimana sih menurut kalian? Jadi Ada yang menolak, tahu lebih jadi jelas? menolak rakyat yang Muslim kan. Jadi di India tuh menolak rakyat yang beragama Muslim gitu. Ya, jadi diusir nggak sih atau itu jadi gimana kejelasannya? Kayaknya Aku nggak kurang diusir tahu deh. Kayaknya nggak diusir nggak sih? Soalnya di India tuh sebenarnya ada juga yang Islam juga ada, dan kalau di India selain dia Islamfobik, mereka tuh lebih mentingin kasta nggak sih? Jadi mau agama kamu Islam tapi kasta kamu tinggi, kamu bakal ditinggikan gitu. Tapi kalau agama kamu Hindu tapi kasta kamu rendah, sih bakal direndahin juga gitu loh. Jadi tergantung kalian ada di kasta mana gitu kan. Iya benar. Kasta kekayaan maksudnya gitu. Bukan. Kasta Jadi, yang di Hindu itu loh. kayak Brahmana kayak gitu-gitu loh. Waisya. Itu. Ah, Kayak itu. iya benar. Jadi walaupun kastanya tinggi tapi dia Islam nggak akan dikucilkan gitu ya. Tapi itu kan buat di India. Tapi kalau mungkin di Kashmir dia benar-benar Islamfobik karena masyarakat di Kashmirnya nggak sih? Nggak tahu deh kalau misalnya itu. Mungkin Tapi ada apa konflik. namanya kastanya tuh masih nggak sih berlaku sampai sekarang gitu? Kan maksudnya Masih. di India masih ya? Di India tuh Masih. sebenarnya tuh India tuh bisa jadi negara maju kalau misalnya mereka udah nggak mentingin kasta nggak sih? Kayak bayangin aja kasta paling rendah aja tuh mereka nggak boleh kayak dekat-dekat sama kastanya yang tinggi. Kayak itu bener-bener mempengaruhi banget nggak sih? Kayak mempengaruhi stratifikasi sosial mereka gitu loh. Iya sih benar. Sampai sekarang pun masih. Masih. Tapi aku mau nanya deh Amara. Hah? Kalau di Bali kan banyak yang Hindu tuh. Di sana kastanya kental atau enggak? Kalau setauku sih nggak terlalu. Tapi kalau misalnya kayak di perkampungan gitu tuh kasta tuh masih kental banget gitu loh. Jadi misalnya kalau kamu misalnya nikah sama yang kasta tinggi, terus dia kamu tuh kastanya dari rendah tuh, kamu bisa kayak naik gitu kan, menaikkan apa sih kayak jabatan gitu loh, tingkatan Derajat status ya gitu, status di sana. Tapi nggak sekental India kayaknya. Iya. Iya sih di India soalnya kental banget. Berarti total pembahasan kita buat nanti di essay itu berapa? 4 iya bener. 5 nggak sih? 5. Teritori, terorisme, imigran, pengungsi gitu. Satu lagi apa? Ini apa penyelesaian konfliknya. Penyelesaian konfliknya juga. Oh, oke. Ada yang nyatet nggak sih dari tadi kita ngomong diskusi ini? Katrin nyatet ya? Biar nanti. Aku nyatet kok. Oke, mantap. Oke. Oh iya, aku mau nanya dong satu lagi, boleh nggak sih? Aku nggak tahu nih. Boleh. Ya. Kan kan korban jiwa pasti banyak kan ya dari yang berkorban tentara dan yang kayak gitu-gitunya. Tapi kalau misalkan kayak korban warga sipil Kashmir sendiri kan mengungsi ya keluar. Jadi kan banyak korban nih. Tapi kalau misalkan kayak warga sipil yang kena misalnya genjatan senjata di wilayah rumahnya mereka, itu mereka kan biasanya ngungsi. Nah, ngungsinya tuh kemana sih? Ada yang ngungsi ke negara terdekat aja nggak sih? Iya. Oh, kayak India atau Pakistan gitu. Ya, Makanya Nes itu tuh nanti tuh berdampak juga sama membludaknya penduduk Imigran sama bukan? India gitu. Karena banyak banget yang ngungsi kan, jadi nantinya ngebludak gitu. Kalau nih ya kan mereka berkonflik kan, kalau diplomatik mereka tuh kayak gimana? Apakah masih kerjasama gitu atau dalam hal lain juga berkonflik juga gitu? Kalau dari yang aku baca katanya di tahun 2011 mereka tuh sempet kayak berunding gitu yang di latar belakangin sama si organisasi SARS itu loh. Nah katanya di tahun itu mereka bikin kesepakatan buat lebih mempererat hubungan diplomasi mereka, tapi hubungan militernya kayak masih terus gitu loh. Jadi kayak ada perbedaan pendapat antara militer sama pemerintahan
gitu di dua negara itu. Miskomunikasi gitu ya. Kayak semacam miskom gitu. Mungkin kita bisa sambil baca-baca ya guys. Jadi sebelum kita buat mulai, jadi kita tahu dasarnya dulu gitu. Jadi nanti bisa diingatkan lagi apa yang kita mau bahas gitu. Bisa sambil Iya sih boleh. Oh iya, dan kira-kira kita mau kapan nih mulai ngerjain esainya? Besok aja, ayo. Iya sih, lebih cepat lebih baik juga nggak sih? boleh. Jadi biar kitanya nggak keburu-buru juga. Kan kita ambil ini tuh gitu doang. Apa namanya kayak Iya. karena banyak referensi gitu. Tujuan ya, dan juga karena menarik nggak sih pembahasannya? Maksudnya kayak konflik ini tuh kayak nggak terlalu gede kayak Israel Palestina, tapi hampir-hampir mirip gitu loh. Dan padahal konflik ini tuh punya 2 militer kuat, masa kayak nggak ke blow up banget sih gitu tah? Kayak aneh aja. Kurang tersorot gitu ya. Iya. Kayak bener isu banget. yang besar kan mungkin nggak banyak orang yang tahu nggak sih tentang itu. Iya bener. Kayak minim banget orang yang tahu kalau India Pakistan tuh berkonflik gitu. Iya. Aku juga sebenarnya nggak nyangka kalau misalnya India tuh punya militer terkuat di dunia loh, kayak Nomor berapa sih? 4 ya? tuh? dia keempat, dan kayak kok bisa gitu, kayak India tuh bener-bener kayak diam-diam tapi ternyata wow gitu. Kayak dapat berita katanya, aku baca-baca kalau Kashmir tuh mendapat record gitu loh sebagai daerah paling dikuasai militer sedunia. Sampai mereka Wow. dapat record gitu loh. Jadi kita mulai ngerjain besok. Jadi kira-kira nanti kita kalau misalnya udah selesai ini kita bakal coba buat diskusiin lagi atau kayak udah cukup aja gitu. Kayak diskusi Mending lagi. kerjaan masing-masing gitu dulu nggak sih? Oh iya. Ya, Iya. nanti kita bisa bertukar betul. pendapat juga. Iya. Kita di grup Sama aja didiskusiin sih. lagi Di grup juga. aja Iya, sih. diskusiin di grup ya, jangan ini. Boleh. Jangan sampai miskom nih gitu. Jadi nantinya kalau miskom kan semuanya ke apa namanya kena dampaknya juga semuanya. Gitu kawan. Jadi nanti Ya. kayak tinggal tinggal ngomong aja di grup gitu loh. Kalau misalnya kalian udah selesai gitu tuh tinggal kayak kirim-kirim aja di grup, nanti kita Ya. cek lagi gitu loh bareng. Berarti Iya, nanti betul. argumen yang udah kita dapat mungkin bisa Karin kumpulin ya, Rin? Katrin? Siap, Oke. Katrin? Siap dong pasti. Cukup belum kira-kira? Cukup. Takutnya kemalaman juga kan. Iya. Nanti Ada aja gambaran apa kan, kita kayak obrolin kalian lagi punya di gambaran? grup kan. Nanti lagi apa Iya. diobrolin. Kitanya kita udah punya gambarannya. Iya, udah pengen Ya, nah gitu. Yang penting kita udah ada gambaran lah. Kita mau step-step ngerjainnya kayak gimana aja gitu. Iya, betul. Iya. Oke. Udah deh. Nah, selamat malam. Udah malam juga ya. Iya, udah Iya, malam. udah malam juga ya. Udah, Udah. Udah 37. Mbak Indomaret. Jadi kesimpulannya gimana? Iya, Hai BTW nih. semuanya. Hai. Hai. Gimana nih? Udah selesai kan esainya kita udah semua udah sampai finish. Udah, alhamdulillah udah selesai semua. Ya, alhamdulillah sekali. Dari esainya ada yang mau dibahas nggak? Takutnya kayak pengen diobrolin lagi sekarang gitu buat didiskusiin yang udah jadinya. Kira-kira ada Kayaknya nggak? udah nggak ada deh yang harus didiskusiin. Tapi mungkin Kayaknya udah pas kesimpulannya deh. kita obrolin lagi kali ya. Boleh. Boleh. Kalau di review dikit gimana? Kayak misalnya paragraf 1 ini udah bener nggak gitu? Kayak kita review satu persatu aja dulu gitu. Nah, Tapi kayak Boleh, sekilas boleh. aja gitu. Kayak kita nge-review aja. Ini paragraf satunya. Hmm. Ini Menurut paragraf kalian? satunya latar belakang kan? Latar belakang. Iya. Sama alasan kita milih topik ini tuh apa gitu. Kata aku sih udah mencakup semuanya ya. Udah Iya. udah sih, udah lumayan mendetail juga kok. Betul, soalnya di paragraf 1 tuh kan harus mencakup semuanya kan. Jadi secara umumnya dulu gitu.
menurut aku itu udah pas banget gitu, kayak keseluruhan udah dicakup di situ di paragraf awal gitu. Iya. Kalau alasannya udah ini kan udah dicantumin. Ini ada yang mana sih? Oh ini berdasarkan hasil diskusi kami kelompok kami yang itu sampai bawah itu kita ngejelasin kok. Udah ada Iya. alasannya. Oke, berarti paragraf 1 udah approve ya. Udah fix berarti ya? Oke. Udah. Oke, kita Jadi kita ke paragraf keduanya. Oke, ini Kita review ke paragraf 2. Ada 3, jadi kan kita 3 argumen tuh. Kita ambil 3 argumen. Yang argumen 1 siapa? Aku ke bagian 2, argumen 2. Yang Aku argumen 1. Oh iya. Tentang penyebab ya. Apa sih? Penyebab Awalan tentang konfliknya. Iya. Aku bagian dampak. Yang ketiga siapa? Aku tentang penyelesaian, tentang penyelesaian konflik. Oke. Udah sih ya, kayaknya paragraf 2 kayak udah meruntut gitu semuanya. Menurut yang lain gimana? Apa perlu ditambahin nggak argumennya atau cukup segitu gitu? Cukup aja sih. Coba kita baca dulu. Ini lanjutan dari paragraf 2. Cukup aja sih, saya udah berurutan juga ya kan. Ini paragraf kedua tuh kena dampak apa aja? Dampak apa aja dimasukin? Semua ya? Gak tahu ya. Semua. Dampaknya aku lebih ada dampak ekonominya, ada dampak perekonomiannya maksudnya, terus ada dampak politiknya juga. Itu politik tuh masuk ke hubungan diplomatiknya gitu. Terus ada hubungan permasalahan sosialnya. Itu ada dampak-dampaknya aku jelasin. Apa maksudnya aku ambil gitu. Menurut yang lain gimana? Udah cukup belum buat paragraf 2 ini? Udah sih. Cukup. Buat aku. Kalau yang ketiga itu apa, Nun? Oh, itu yang ketiga tentang penyelesaian konflik Kashmirnya gitu dari organisasi yang ada di sana. Soalnya yang PBB juga kita udah dijelasin di awal-awal yang kata bikin kesepakatan di tahun berapa itu, tapi tetap masih ada kayak perselisihan gitu. Terus dijelasin di paragraf 2 ini yang bagian aku. Oke. Oh, berarti jadi kamu ngebahas 2 organisasi ya, PBB sama SARS. Iya, tapi aku lebih condong ke SARS-nya sih. Soalnya kayak dari PBB sama SARS itu yang paling banyak membantu di konflik itu tuh SARS-nya gitu. Karena mereka kan organisasi di Asia Selatan. Jadi yang tahu seluk-beluknya tuh lebih ke SARS daripada PBB-nya. Jadi aku lebih mendalam ke SARS-nya itu. Coba kita lihat paragraf 3-nya kali ya. Ini kita lanjut. Paragraf 3 mah kan kelanjutan dari paragraf 2 kan, kayak maksudnya penjelasannya gitu, kayak semacam pembahasannya gitu. Betul. Nih, ini paragraf 2. Paragraf 3. Maaf. Paragraf 3. Kita ini tuh di batasnya tuh pakai kurung gitu. Iya. Oke. Ini yang untuk, nah ini argumen kedua. Paragraf ketiga ini tuh kan memperjelas argumen kita kan? Betul. Nah ini awal yang argumen 2 nih, yang Kashmir dikatakan sebagai wilayah. Oh iya. Jadi ada pembatasnya gitu yang mana ngejelasin paragraf 1, paragraf 2-nya. Oh, ini paragraf 4. Ini paragraf terakhir. Nah, terakhir untuk kesimpulan. Menurut kalian gimana kesimpulan dari si konflik yang kita bahas? Cukup sih, udah kayak mencakup semuanya nggak sih dari argumen kita buat. Oke.
Terus menurut kalian si konflik ini sampai sekarang gimana sih? Maksudnya kan setelah kita bahas gitu, bahas mendalam tentang dampaknya juga, terus kayak konflik ini tuh sekarang lagi berjalannya kayak gimana sih guys? Masih sih, pas itu aku baca-baca Ini masih kayak berjalan. ada perselisihan Kayak- lagi gitu di Kayak masih wilayah belum ada Kashmir. kejelasan akhir konfliknya gitu nggak sih? Heeh. Soalnya kan kesepakatan perdamaiannya sampai saat ini belum ada gitu ya. Iya. Iya benar. Tapi Kalau nggak menurut terlalu ke follow up nggak sih? Maksudnya nggak terlalu iya kan? jadi kayak masalahnya tuh cuma di bagian Asia Selatan aja gitu yang tahu seluk-beluknya kayak gimana. Gitu loh. Nggak yang terlalu sampai nge-blow up ke mana-mana gitu. Ke ranah internasional tuh nggak terlalu gitu. Iya. Kalau misalnya menurut kalian kesimpulan dari konflik ini apa sih yang bisa kita ambil gitu? Kayak dari kita ngebahas ini apa sih kesimpulannya menurut kalian gitu? Ada yang punya pendapat nggak? Kesimpulan yang bisa diambil mungkin kayak persoalannya nggak sih yang timbul jadi banyak ketidakstabilan gitu yang terjadi di Asia Selatannya. Iya benar banget. Terus juga ini nggak sih kayak dampaknya tuh yang dialamin sama si masyarakat di Kashmir itu juga benar-benar kayak kelihatan banget gitu. Jadi dampaknya tuh nggak hanya di dua negara yang berkonflik aja, tapi ke penduduk wilayah yang tempat berkonfliknya gitu di wilayah Kashmirnya juga pasti. Bener banget. Tapi kebayang kan itu, oh my god, maaf ya itu ada. Oh iya, kayak kebayang nggak sih apa namanya penduduk Kashmir itu kayak apa namanya kayak anak kecilnya gitu masih kecil gitu kan, memorinya pasti masih panjang banget gitu, udah kena konflik gitu, udah melihat konflik di depan mata gitu, kayak pasti trauma banget nggak sih? Iya. Apalagi udah apa maksudnya kan udah lama banget konflik ini kan sampai sekarang gitu. Masyarakatnya pun kayak masih nggak tahu harus kayak gimana gitu untuk buat dengan Kashmirnya. Iya. Bener banget sih. Jadi kayak dari pas kita ngebahas tentang konflik ini sampai kita cari seluk-beluknya gitu, ternyata emang dampaknya tuh ke negara-negara lain juga banyak ya. Maksudnya kayak negara tetangganya, kayak ada ketakutan tersendiri, takutnya nanti ada gencatan senjata gitu. Iya. Kayak balik lagi kita tahu kalau India sama Pakistan tuh ya sama-sama negara yang kuat gitu militer ya. Jadi kayak ada perasaan was-was juga sih pasti. Tapi nambahin juga Nun, kayak kan kata kamu tadi apa namanya jadi berpengaruh juga ke negara-negara tetangganya gitu. Nah, tapi kayak ada dampak positifnya juga gitu. Maksudnya bukan positif juga sih, cuman ada jadi lebih memperketat keamanannya gitu. Jadi lebih meningkatkan ininya apa sih namanya? Kerjasama juga pengembangannya gitu. Kerjasamanya tentu, terus militernya tiap negaranya ditingkatkan karena kayak buat waspada aja gitu. Soalnya kan apalagi kata yang seperti kita tahu gitu ya, mereka tuh berdua tuh sama-sama kuat kan. Jadi ada ketakutan tersendiri juga bagi masing-masing negara tetangganya. Jadi sampai ngebangun aliansi-aliansi keamanan, stabilitas keamanannya ditingkatkan lagi gitu. Sampai mereka kerjasama juga kan sama negara-negara kayak Amerika Serikat sama Rusia kayak gitu. Jadi kayak walaupun emang si negara kuat, negara yang adik kuasa ini nggak bener-bener emang ngebantuin, tapi ada campur tangannya sedikit banget gitu loh buat ngejaga keamanan di beberapa negara di situ. Kayak mungkin takut juga. Belum lagi kayak ada Cina juga. Amerika. Bener-bener masalahnya konfliknya tuh bener-bener kemana-mana. Iya bener. Aku habis baca dari Kashmir ini tuh konflik merembet kemana-mana gitu konfliknya. Ini berarti untuk untuk esai kita menurut kalian gimana? Udah cukup? Udah, tapi coba lihat daftar pustaka kita dicantumin nggak? Oh iya bentar. Ya, kenapa ini? Oh. Daftar pustaka. Referensi kita banyak juga ya. Nah, lebih. Udah. Oke, mantap. Berarti udah semua ya, kita kayak tinggal submit aja gitu. Oke. Menurut kalian ada suatu informasi yang kurang nggak sih? Yang kurang gimana, Nes?
Di SI ini maksudnya. Mungkin setelah kita kerjain kalian ada update terbaru atau gimana nggak sih? Untuk sekarang sih kayaknya nggak ada update terbaru ya. Iya, Belum ada ya? sejauh yang aku baca kayak gitu sih, Nes. Sejauh saat ini sih belum ada update lagi. Betul. Kayaknya aku ada nambahin deh updatean terbarunya tuh di paragraf yang aku buat tuh, tapi kayak masih dikit gitu informasinya. Jadi kayak aku nambahin. Soal senjata itu kan, Iya. itu update terakhirnya kan. Jadi aku nambahin dikit. Oke. Nanti kita diskusiin lagi aja kalau misalnya ada yang mau ditambahin, kita obrolin di chat aja gitu. Misal ada yang mau ditambah. Oke. Tapi makasih loh kerja sama kalian tuh bener-bener mantap banget. Di grup juga nggak pernah sepi gitu, nggak pernah miskomunikasi di antara kita aja. Tapi keren sih, makasih ya teman-teman kerjasamanya. Selama 2 minggu kita buat. Betul. Jadi ini udah ya? Udah beres-beres. Yay. Ya berarti tinggal selesai Submit aja. ngumpulin submit. Submit aja. Tapi aku pengen lihat ya tadi covernya kita namanya ada NRP-nya. Oh iya. Gue apa nama dulu sih salah? Benar kita lihat ke atas lagi ya. Oke. Udah benar sih. Udah berurutan juga kan ya? 64 Udah. 79 100 101. Ih bagus banget NPM Katrin 111. Oh iya jelas. Pas lagi 100. Oke. Udah ya berarti. Oke. Kita nggak pakai dicantumin kelas misalnya gitu, enggak ya? Oh iya. Enggak ya? Enggak deh kayaknya. Kan kalau misalnya kelas tuh udah ada belum sih di LMS-nya gitu, jadi kayak bisa kepisah sendiri mungkin di servernya juga. Oh iya, ya kayaknya gitu. Iya. Bener kan ya? Oke, yaudah. Berarti udah aja ya? Udah. Oke. Oke.